Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini Profesor Manowa. Kita akan melanjutkan perjalanan Daikun si pembuli untuk para pembuli. Ya, saat pertama kali bertemu dengan petugas dari yayasan dan menawarkan pekerjaan untuk membasmi para pembuli, Daikun menolaknya dan mengabaikannya sembari bersikap tak peduli. Namun, utusan dari yayasan malah mengancamnya dengan berkata bahwa dia tahu latar belakang Daikun dan tahu bahwa Daikun sedang dalam putus asa dan hanya berpura-pura baik-baik saja dan berbisik bahwa ini adalah kesempatan yang harus dia ambil. Maka oleh karena itu Daikun pun menyetujui dan menerima tawaran tersebut. Setelah Daikun menyetujui untuk bekerja sama sebagai tukang buli para pembuli, dia pun kembali bersekolah dan Daikun terlihat kembali muda dengan membersihkan janggut dan kumis yang ada di mukanya. Para siswa perempuan pun banyak yang terpikat padanya. Saat pertama masuk kelas, dia melihat siswa berandal sedang membuli siswa lainnya. Daikun pun hanya melihat dan masuk ke kelas dengan ditemani guru wali kelasnya. Dengan muka yang datar dan sedikit sombong, dia memperkenalkan diri secara singkat. Walaupun terlihat datar, tapi itu malah terlihat keren di mata siswa lainnya. Dan di sini, berandal di kelas tersebut yang bernama Hojung malah merasa kesal dengan sikap Daikun. Akhirnya, Daikun pun dipersilahkan duduk di bangku kosong milik anak yang sudah putus sekolah karena sering dibuli oleh Hojung. Hojung langsung menghampiri Daikun setelah melihat dia duduk di bangku kosong tersebut dengan niat ingin mengganggunya di hari pertama. Dengan cara mengganggu kawan sebangku Daikun untuk memperlihatkan bahwa dia berkuasa di kelas itu. Dia meniru kawan sebangku Daikun yang bernama Misu untuk membelikannya roti. Tapi Misu menolaknya. Hal itu membuat Hojung geram dan menyuruh anak-anak lain untuk menutup mata karena dia ingin menghajar Misu. Daikun ingin bertindak, namun sebelumnya dia sudah diberikan beberapa aturan oleh yayasan untuk jangan bertindak sembarangan. Daikun kesal karena aturan tersebut dia tidak bisa bertindak semaunya. Hojung pun menakut-nakuti Daikun dengan menggunakan badan Misu. Di sini Daikun pura-pura bodoh dengan pura-pura mau melakukan hal yang disuruh Hojung untuk membelikannya roti. Namun, dia meminta uang kepada Hojung. Hal ini membuat Hojung murka dan memegang kepala Daikun. Karena kepalanya dipegang sembarangan, Daikun pun sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Akhirnya, dia melayangkan tinju ke perut Hojung hingga membuat dia hampir muntah. Tidak cukup dengan tinju, dia pun meninju muka Hojung hingga dia pingsan. Para siswa lain terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Daikun. Tidak cukup dengan menghajar Hojung, Daikun pun menuju ke arah temannya Hojung yang juga seorang pembuli untuk memberikannya pelajaran. Si rambut kuning pun membela diri dengan melancarkan tendangan ke arah Daikun. Daikun menghindar dan membalasnya dengan tinju yang kena tepat di perutnya si rambut kuning. Saat ingin menghajarnya lagi, si rambut kuning menyuruh Daikun untuk berhenti. Namun Hojung telah kembali sadar dan berniat melemparkan bangku ke Daikun. Namun Daikun malah merasa senang karena dia bisa menghajar mereka sepuasnya sekarang. Tanpa kesulitan, akhirnya Daikun bisa membuat mereka berdua tumbang. Namun, belum berakhir di situ, akhirnya masuklah pemimpin berandalan di kelas itu yang sebenarnya, yaitu bernama Manho yang juga dijuluki sebagai si petarung kotor. Manho berkata, "Kau sudah berdarah saja di hari pertamamu," dan berkata kepada anak buahnya, "Apa kalian berdua kalah melawan satu orang saja?" Karena Manho sudah datang, anak lainnya malah menjaga jarak. Walaupun Manho berkata tidak ingin bertarung, namun dia sudah memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan. Daikun di sini sadar, Hojung dengan sombong menyuruh anak lain untuk membelikannya makanan. Tapi karena dia baru saja dikalahkan anak baru, murid lain tidak lagi menunjukkan ketakutan pada Hojung. Manho yang melihat hal ini sedikit kesal. Dengan pura-pura bertanya nama, tiba-tiba Manho menyerang Daikun. Karena Manho dijuluki petarung kotor, dia mengincar selangkangan Daikun yang mana itu adalah serangan yang dilarang dalam pertarungan. Daikun sudah siap memblokirnya, tapi ternyata itu hanyalah serangan tipuan. Serangan yang sebenarnya ternyata ditujukan ke muka Daikun. Di sini Daikun lengah karena tidak menyadari hal tersebut.
Namun, setelah membaca pola serangan Manho, Daegun pun melancarkan serangan balik. Manho bangkit dan melemparkan kursi ke arah Daegun. Daegun dapat menghindarinya. Manho langsung maju dan langsung menyerang Daegun. Daegun berhasil menangkis serangan Manho. Lalu Manho menggunakan jurus colok mata. Daegun pun lagi-lagi berhasil menghindarinya. Saat Daegun sudah muak karena banyaknya serangan pengecut yang dikeluarkan Manho, akhirnya Daegun meninju ke Manho yang membuat ia langsung tumbang seketika itu. Setelah membuat Manho KO, Daegun menyuruh Hojo untuk membangunkannya. Ternyata di balik jendela, wanita utusan yayasan melihat perbuatan Daegun di hari pertamanya, karena dia pun tidak ingin melewati debut pertama Daegun untuk membuli para pembuli. Apa yang dilakukan Daegun di hari pertama membuat para guru harus melakukan rapat darurat, dan Daegun pun berhasil menguasai kelas 1-1. Hal ini juga membuat para berandalan di kelas lain untuk berhati-hati dan memasang mata kepada Daegun. Sekian.